Bapa Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah dunia ini, Allah yang tak terbatas ruang dan waktu, Allah yang ada di setiap lini kehidupan kami, Allah yang menciptakan segala sesuatu ada, dan setiap orang yang percaya pasti mengerti, memahami, dan tahu, dan bahkan Tuhan diberi penglihatan dan kasih karunia. Untuk itu kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus adalah kekuatan supernatural tertinggi. Tuhan Yesus adalah energi terbesar kami. Karena itu kami mohon selalu kekuatan darimu, karena kami yakin dan percaya Roh Kudus adalah terang dunia. Roh Kudus yang memberikan kami kekekalan untuk mengerti, memahami pemberitaan Injil dan memberitakannya kepada dunia, supaya semua orang tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal dalam pertobatan setiap hari, dalam pengampunan Yesus Kristus, dan juga hidup dalam baptisan Roh Kudus. Bahkan kami sehari-hari boleh bertobat, boleh mengakui dosa-dosa kami, boleh datang kepadamu setiap saat dan waktu. Intinya kami mau bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau hidup kami, kekuatan kami yang hakiki, tertinggi dari semua aspek lini kehidupan kami. Jamah semua makhluk, semua manusia, bahkan mereka yang mempunyai ilmu tinggi tetapi sebenarnya masih rendah di hadapan-Mu. Karena kami semua ini adalah ciptaan-Mu Bapa. Karena itu kami boleh bersyukur karena kami memiliki Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab hari ini terambil dari Yesaya 34 ayat 1 hingga dengan 17 dengan perikop hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom yang berbunyi demikian. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpencar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghanguskan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan punya sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak. Itu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dalam buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bozra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan datangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanah yang menjadi belorang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan lada akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubus, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur mengeram sampai telurnya menetes. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab beginilah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan bagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya, dan akan tinggal di situ sampai turun-temurun. Dasar Engkau Tuhan, firman-Mu berkuasa atas hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami tetap di dalam Engkau, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan Sang Mesias yang datang dari surga, yang menciptakan segalanya ada. Kami boleh bersyukur kami mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga mengerti, memahami kasih dan terbukti sangat di dalam hidup kami. Dalam segala aspek kehidupan kami, Kau selalu ada dan melihat. Karena itu Tuhan, kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang dilakukan diselidiki manusia di muka bumi ini, baik mereka pemuka-pemuka agama, baik mereka yang ilmuwan-ilmuwan, bahkan orang-orang pintar sekalipun,
Tidak ada yang bisa mengerti memahami tentang Tuhan karena mereka semua merasa dirinya sudah tinggi. Sementara itu mereka masih punya keterbatasan dalam berbagai penyelidikan. Tetapi hikmat Tuhanlah yang tertinggi. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu ada dan juga menciptakannya. Tak ada teori apapun yang bisa mengalahkan teorinya Tuhan sendiri. Yang ketika berfirman maka jadilah, dan ketika Tuhan berkehendak maka jadilah. Segala sesuatu kau ciptakan karena firman. Firman-Mu lah itu yang hidup, yang memberi kekekalan pada kami orang-orang percaya, dan kami mengerti bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia dan tanda-tanda bahkan juga kepada kami untuk tetap setia percaya bahwa Engkau memiliki karisma dari semua karisma manusia di dunia yang Kau ciptakan. Manusia ini terbatas tetapi sombong. Manusia bahkan hanya menyelidiki satu peristiwa, satu materi atau satu apapun, itu lebih sombong daripada Sang Pencipta sendiri. Bahkan tidak mempercayai bahwa ada Tuhan sendiri yang akan berperkara atas mereka, dan mereka seolah-olah merasa yakin bahwa segala sesuatu yang mereka deskripsikan dan mereka uraikan itu lebih tinggi dari Tuhan, padahal itu terbatas. Tak ada seorang pun yang bisa menciptakan planet-planet, matahari, bulan, bintang, atau apapun itu dari teori-teori yang dibicarakan manusia. Seharusnya manusia itu percaya bahwa ada Tuhan atau entitas tertinggi ataupun energi tertinggi, yaitu Dia yang segambar dan serupa dengan kita. Tapi tak seorang pun yang mengerti memahami akan hal ini, sehingga tidak semua orang bisa diberi kasih karunia untuk mengerti memahami tentang Tuhan, karena mereka sudah menutup pintu hatinya dan merasa seolah-olah seperti Tuhan, dan mereka seperti tidak pernah percaya bahwa mereka itu hanya segelintir pasir saja di hadapan Tuhan, sama seperti kami, semuanya sama sesungguhnya di hadapan-Mu. Tetapi Engkau adalah Maha Kasih, Maha Kudus, Maha Besar, Maha segalanya, sehingga kami boleh bersuka cita atas apapun yang terjadi di muka bumi, di seluruh planet-planet, di jagat raya semesta, di semua apa yang telah Kau ciptakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau pemilik bumi dan surga, Engkau juga Roh Kudus yang memberikan kami untuk mengerti, memahami tentang semua hal, tentang semua orang, tentang semua lini kehidupan ini. Bagaimana kami dapat bertahan hidup di dunia ini jika tanpa kasih Kristus dan Roh Kudus yang memberikan kami nafas dan kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akan selalu memberitakan firman-Mu kepada dunia, bersaksi tentang Engkau karena kami pernah melihat dan menyaksikan bahkan menerima pertolongan-Mu di alam maut. Satu-satunya yang manusia butuhkan di alam maut hanya Tuhan saja. Tidak ada satupun bakti ataupun perbuatan manusia yang bisa menolong manusia di hadapan Tuhan ketika berhadapan langsung dengan Sang Pencipta. Karena semua orang yang tidak percaya, semua orang yang menolak kasih karunia, semuanya Tuhan sendiri yang akan berperkara. Tuhan sendiri yang akan berhadapan muka dengan mereka, karena saat manusia mengembuskan napasnya, itulah kesempatan dia bertemu terang atau kegelapan selamanya karena ketidakpercayaannya. Sehingga memilih kegelapan dan kebinasaan adalah sesuatu hal yang mengerikan. Ikut bersama penghulu-penghulu iblis di dalam kekekalan, yaitu hukuman kekal bagi orang-orang yang tidak mau percaya adanya Tuhan, adanya energi tertinggi, atau adanya pencipta. Karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Hikmat juga permulaan dari pengetahuan adalah hikmat. Hikmat itu adalah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kami pengertian untuk memahami, mengerti segala sesuatu dan menerima kasih karunia itu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jadilah orang-orang yang jangan membantah dulu, jangan merasa sok suci, sok pinter. Carilah dulu Tuhan dan kerajaannya, maka kau semua akan diberi penglihatan, kasih karunia, bahkan hal-hal lainnya yang bisa kau sikapkan semua. Karena Tuhan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, pencipta semesta alam, karena Dia adalah firman Allah yang menjadikan segala sesuatu sehingga ada. Kita segambar dengan Dia. Makanya di dunia ini seluruh manusia segambar dan serupa dengan Allah. Hanya seorang itu merasa paling hebat, paling tinggi, paling hebat dari Tuhan, menjabarkan Tuhan begini begitu, dan bahkan tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi semua orang sudah mendapat hukuman dalam hidupnya. Taburan itu adalah hasil dari apa yang telah manusia percayai dan perkataan dari manusia itu sendiri. Jika dia tidak percaya, dia tidak akan diberi kesempatan. Jika dia menolak, dia tidak akan diberi kesempatan. Tetapi orang-orang yang mau bertobat dan mau percaya, sesungguhnya itu adalah keselamatan.
Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Dia yang memberikan kehidupan, yang menciptakan segala sesuatu ada, dan juga mempercayai kesadaran tertinggi itu hanya berasal dari Tuhan. Napas kita dari Tuhan. Kita tidak bisa menciptakan kehidupan ini dan membentuk segala sesuatu. Coba bayangkan di seluruh lini kehidupan ini, Tuhanlah yang memberikan dan menciptakannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe.